Swastiastu, selamat siang anak didik Bapak kelas 8 SMP Kusumasari Denpasar. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PPKN kelas 8 semester 1 atau semester 3 ya. Minggu lalu kita sudah berbicara dalam buku paket karena LKS baru kita dapatkan. Kalian sudah semua mengambil LKS PPKN. Jika yang belum, silahkan menghubungi pihak sekolah ya. Datang ke sekolah untuk mengambil buku LKS PPKN kelas 8 kalian ya. Kemarin kita sudah berbicara hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian hari ini kita akan lanjuti yaitu makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi silahkan buka buku LKS kalian. Bagi yang sudah mempunyai buku LKS, bagi yang belum mengambil silahkan ambil di sekolah. Dan untuk kesempatan ini silahkan kalian simak pembelajaran Bapak dengan subtopik makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja makna dalam alinea yang terdapat dalam UUD 1945 ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kandungan pemikiran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Bagian pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suasana kebatinan. Ya, silahkan kalian garis bawahi di sana. Pak ulang. Bagian pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan. Suasana kebatinan, sebentar Bapak akan jelaskan apa itu suasana kebatinan yang dimaksud. Dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung Konstitusi pertama. Ya. Suasana kebatinan ini adalah menciptakan rasa atau kedamaian. Ya, jadi pembukaan 1945 merupakan kedamaian atau isi pertama kali dari Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi pertama. Konstitusi pertama itu adalah lembaga atau aturan pertama perundang-undangan di Indonesia. Ya, silahkan kalian baris bawahi juga. Konstitusi pertama itu adalah konstitusi pertama merupakan perundang-undangan yang pertama kali dan bersumber pada UUD 1945. Itu artinya dikarenakan di dalamnya terkandung 4 pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Jadi makna yang terdapat dalam alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 4 makna. 4 makna yang tercermin dalam pokok-pokok pikiran ya. Makna pokok pikiran yang pertama, silahkan buka buku LKS kalian halaman 28. Sekali lagi silahkan buka buku LKS kalian kelas 8 halaman 28. Di sana ada makna yang pertama, yaitu pokok pikiran alinea pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan atau mengatasi segala paham perorangan. Dalam artian begini anak-anak. Ya, negara menghendaki tidak adanya pembatasan atau pengelompokan atau pengindividualismenya golongan atau individual yang berkuasa di negara ini. Di mana pemikiran pertama ini merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Ya, yaitu sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi pokok pikiran yang pertama ini pada dasarnya adalah tidak adanya penggolongan atau tidak adanya individualisme yang akan muncul. Semua kedudukannya adalah sama. Ya. Itu pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua, makna yang kedua yaitu tercermin dalam pokok pikiran yang kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, di sini dalam pokok pikiran yang kedua juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan dari sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makna yang ketiga yang tercermin dalam pokok pikiran alinea ketiga, yaitu negara berkedaulatan rakyat. Artinya, silakan kalian garis bawahi, negara berkedaulatan rakyat. Berkedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau segala keputusan baik dalam pemilihan lembaga tertinggi maupun tinggi negara diputuskan dalam pemilu dengan mementingkan kepentingan rakyat atau rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Itu yang artinya kedaulatan rakyat. Dari berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini ditunjukkan bahwa sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Ini tercermin dalam sistem demokrasi Pancasila di negara kita. Ya, pokok pikiran yang ketiga. Kemudian pokok pikiran atau makna yang keempat tercermin dalam pokok pikiran yang keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lainnya penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan penjelmaan dari sila pertama dan kedua Pancasila. Ya. Jadi pokok pikiran yang keempat mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi pokok pikirannya adalah dalam sila Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Sampai di sana kalian paham dari penjelasan Bapak itu? Ya. Di sana sebelum Bapak lanjuti, di pokok pikiran yang keempat ada istilah konsekuensi logis. Silakan kalian garis bawahi apa yang dimaksud dengan konsekuensi logis. Bapak akan ulang ya. Pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah penyelenggara negara memelihara budi pekerti manusia. Konsekuensi logis itu adalah pemikiran yang masuk akal. Ya. Konsekuensi logis itu adalah pemikiran yang masuk akal. Ya. Dan kenyataannya sesuai dengan apa yang ada dan kenyataannya sudah ada dan sudah kita rasakan. Ya, itu artinya atau tidak mengada-ngada. Itu konsekuensi logis, ya. Kita lanjut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok negara, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bentuk negara, dasar filsafat negara. Hal tersebut dapat dicerminkan dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut. Ya. Tadi merupakan pokok-pokok pikiran, ada pokok pikirannya 4, ya. Yang sekarang adalah makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Makna yang pertama yaitu UUD 1945 menjadi sumber motivasi, inspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Motivasi merupakan dorongan atau semangat. Inspirasi merupakan pemikiran, ya. Dan serta tekad perjuangan bangsa Indonesia, yaitu tekadnya adalah merdeka. Ya. Merdeka dalam artian terbebas dari penjajahan di atas muka bumi ini, baik itu berasal dari Belanda, sekutu maupun yang lainnya. Makna yang kedua, UUD 1945 menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik di dalam lingkungan nasional maupun dunia. Jadinya setiap warga negara Indonesia, UUD 1945 merupakan cita hukum atau moral yang ditegakkan baik di dalam lingkungan nasional maupun di lingkungan dunia. Jadinya kita di Indonesia, UUD 45 adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan makna yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Memiliki nilai-nilai universal. Universal itu adalah bersifat terbuka, umum, dan tidak lekang oleh waktu, atau dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di mana kalian sudah mempelajari UUD 45
setiap perkembangan zaman akan dijadikan revisi dalam peraturan-peraturan pemerintah. Ini dibuktikan dengan dikeluarkan, entah itu dikeluarkan keputusan atau peraturan-peraturan yang lainnya, baik lembaga tertinggi maupun lembaga tinggi negara. Ya. Itu. Dan makna yang keempat, UUD Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Dinamika masyarakat itu adalah perkembangan masyarakat. Ya. Ini dah Bapak jelaskan tadi di atas. UUD 45 akan mengikuti dinamika masyarakat. Semakin berkembang masyarakat, UUD 1945 akan mengikuti juga perkembangannya. Caranya apa? Tadi dah Bapak jelaskan, dengan diadakan revisi peraturan-peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan dikeluarkannya ketetapan-ketetapan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara Indonesia. Ya. Sampai di sana penjelasan Bapak mengenai makna yang terkandung dalam alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, materi yang Bapak sampaikan hari ini cukup sampai di sini karena LKS baru kalian mempunyai. Minggu depan kita akan berbicara masalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari setiap alinea, dari alinea pertama sampai alinea yang keempat. Ya, kita akan bahas setiap alinea-alineanya, yaitu halaman 29 sampai halaman 32. Untuk itu sekarang karena LKS-nya baru tiba, Bapak memberi kalian tugas terstruktur, di mana tugas terstruktur tersebut waktunya harus kalian tepati. Kalau waktunya tepat kalian mengumpulkan, jadi nilainya kalian, Bapak mempunyai rentangan nilai. Ya, kalau tepat waktu sesuai dengan Bapak arahkan, nilainya akan menjadi nilai B. Sedangkan kalau terlambat tanpa alasan yang masuk akal atau logis, jadi nilai kalian C. Bapak sekarang tidak main-main karena apa? Buku kalian sudah mempunyai. Kemarin Bapak beri kebijakan karena LKS kalian belum mempunyai. Ya, tugas kalian kembali ke depan. Lihat LKS kalian. Lihat LKS kalian. Silahkan kalian kerjakan halaman 19. Halaman 19 yaitu jawab langsung di LKS. Ya, caranya yaitu halaman 19. Ya, kalian jawab langsung di LKS dengan menggunakan pensil atau pulpen. Setelah itu, jika sudah selesai, kalian foto dari setiap halaman-halaman tersebut dan kirim ke WA pribadi Bapak. Jangan kirim ke WA grup. Sekali lagi, tugas kalian untuk minggu ini, kerjakan halaman 19 dari latihan 3. Kerjakan tugas kalian hari minggu ini, pelajaran PPKN, halaman 19, latihan 3, uji kompetensi bab 1, halaman 19 juga.
ya, sampai halaman 22. Ya, silahkan kerjakan tugas kalian, yaitu dari latihan 3 uji kompetensi 1 halaman 19 sampai halaman 22, yaitu menjawab pertanyaan, yaitu unit B. Caranya apa? Tidak perlu di kertas atau di buku latihan, langsung di LKS kalian menggunakan pensil atau pulpen. Setelah selesai, silahkan kalian foto. Dari halaman, setiap halaman ini kalian foto jika sudah selesai. Kemudian kalian kirim ke WA pribadi Bapak. Jangan, lagi sekali, jangan dikirim ke WA grup. Ya. Dan batas akhir kalian sampai Bapak kasih waktu 3 hari. Sampai hari Kamis. Ya. Sampai hari Kamis Bapak terima paling lambat jam 5 sore tugas kalian. Mengerti sampai paham sampai di sini? Bapak kira pembelajaran Bapak cukupkan sampai di sini. Tidak lupa Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semangat belajar. Mungkin kalian sudah kangen di sekolah, Bapak juga sudah kangen. Tapi kita akan bersabar. Ya, kita akan bersabar. Semoga kita setelah pandemi COVID-19 kita segera akan bertemu karena materi kalian sangat banyak. Ya. Mari kita tetap semangat, motivasi belajar. Walaupun belajar di rumah, jangan segan-segan untuk WA Bapak untuk bertanya apa yang kalian tidak tahu tentang pelajaran Bapak. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Tidak lupa Bapak mengucapkan terima kasih dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.